أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Karenanya Allah menjadikan proses seleksi sedang berlangsung sekarang ini. Dan ini Nabi sudah ingatkan. 15 abad yang lalu Nabi sudah ingatkan bahwa di antara ciri-ciri menjelang Dajjal keluar adalah akan munculnya fustatain, dua kemah. Fustatu imanin la nifaqa fihi wa fustatu nifaqin la imana fihi. Di tengah masyarakat ini akan muncul dua kemah. Kemah orang-orang yang beriman tanpa kemunafikan di dalamnya, dan kemah orang-orang munafik tanpa keimanan di dalamnya. Ini sedang berjalan sekarang. Nah, saudaraku rahimakumullah, tentukanlah pilihan kita. Mau registrasi kemana? Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, segala puja dan puji, keagungan, kemuliaan, kecintaan, ketaatan dan kepatuhan kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Kita bersyukur atas limpahan nikmat iman dan Islam, yang hanya dengan itulah hidup kita menjadi lurus, menjadi terang, menjadi benar, dan menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Kita bersyukur atas nikmat sehat walafiat, yang dengan itulah segenap urusan dan kewajiban dapat kita tunaikan. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan, amal saleh hablum minan nas, dan amal ibadah hablum minallah, senantiasa diterima Allah Ta'ala. Salawat salam sejahtera marilah senantiasa kita doakan, semoga tercurah kepada manusia pilihan, imamul muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, qaidil mujahidin, panglima para mujahid yang sejati, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang dirahmati Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah. Sedemikian pentingnya surat ini, sehingga di hadis yang lain Nabi mengulang-ulang kalimat tidak sempurna, tidak sempurna, tidak sempurna bagi orang yang salatnya tidak membaca surat Al-Fatihah. Sebagaimana kita ketahui, dalam surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat, hanya ada 1 ayat yang isinya adalah permohonan hamba kepada Rabb-Nya, yaitu ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan sesudah ayat ini langsung Allah sebutkan jalan yang mana itu. Bukan saja disebutkan jalan yang mana, tetapi disebutkan jangan memilih jalan yang keliru dari itu. Allah tegaskan, siratal ladzina an'amta alaihim, inilah jalan yang harus kita tempuh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan tempuh jalan orang-orang yang dimurkai Allah dan jalan orang-orang yang sesat. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, jalan yang dikehendaki yaitu jalan yang lurus, dikatakan oleh Allah adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuh jalan itu. Bila kita biarkan manusia mengartikan ayat ini atau jalan ini secara liberal, secara bebas, secara liar, tanpa aturan, mungkin kebanyakan manusia zaman sekarang akan mengartikan jalan yang lurus itu, jalan yang mendapat nikmat karena menempuhnya,
adalah jalan orang-orang kaya. Adalah jalan orang-orang yang mempunyai jabatan. Adalah jalan orang-orang yang masyhur di masyarakat. Pendek kata, kebanyakan orang hari ini kalau dibiarkan mengartikan jalan yang lurus itu dengan artian yang liberal, mereka akan mengartikannya secara duniawi. Kenapa? Karena hari ini kita sedang hidup di era di mana segala standar itu sudah terbalik-balik. Hari ini kita diwarnai dengan begitu dahsyatnya faham materialisme dan faham sekularisme. Materialisme itu artinya mengukur segala sesuatu dengan benda, dengan materi. Sedangkan sekularisme artinya mengukur segala sesuatu dengan takaran sekuler. Sekuler itu artinya dunia. Apakah demikian? Tidak. Ibnu Katsir mengajak kita mengartikan jalan yang lurus ini sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan Allah jelaskan di dalam Al-Quran, di surah yang lain, yaitu surah An-Nisa ayat 68-69. Allah Ta'ala berfirman, وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Artinya, niscaya kami tunjuki mereka ke jalan yang lurus. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuh jalan yang lurus itu. Dari kalangan para nabi, para siddiqin. Siddiqin itu artinya orang-orang yang senantiasa sidq, senantiasa benar. Benar ucapannya, benar perilakunya, benar kondisi hatinya, benar keberpihakannya. Syuhada, orang-orang yang mati syahid, yaitu orang-orang yang rela mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya di jalan Allah Ta'ala, sampai akhirnya musuh-musuh Allah geram melihat dia, dan mereka membunuhnya di jalan Allah Ta'ala. Dan as-salihin, orang-orang yang saleh, orang-orang yang berlomba fastabiqul khairat, melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka inilah sebaik-baiknya teman fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ketika dalam salat kita membaca surat Al-Fatihah, lalu kita sampai kepada ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuhnya, maka bayangan kita adalah jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan para syuhada, dan jalan para salihin. Dan silahkan kita meminta kepada Allah, kita ingin masuk kelompok yang mana? Kecuali tentunya kelompok pertama. Kita sudah tidak mungkin meminta kepada Allah diri kita menjadi nabi. Mustahil. Pintu kenabian sudah ditutup semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya beliau dijuluki khataman nabiyyin, penutup rangkaian para nabi. La nabiyya ba'dah, enggak ada lagi nabi setelah beliau. Dan karenanya juga beliau dijuluki nabi akhir zaman, yang artinya semenjak beliau diutus, sejarah dunia ini memasuki lembaran-lembaran akhirnya. Dan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam karenanya dijuluki umat akhir zaman, yang maknanya adalah we are the last of mankind. Kita ini ujung terakhir perjalanan umat manusia, Pak. Sesudah kita tidak ada lagi umat manusia. Kita yang paling akhir. Alhamdulillah, Nabi ngasih kabar gembira kepada kita. Kalian umatku adalah ummatun marhumah, umat yang dirahmati Allah. Karena kalian datang paling akhir ke dunia, namun kalian yang paling awal kelak di hari berbangkit dihisap oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk yang bahkan bukan saja dihisap awal dibandingkan umat nabi-nabi yang lainnya, tapi bahkan mudah-mudahan dikabulkan doa kita. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisaplah kami di hari berbangkit dengan hisap yang ringan. Tidak mungkin kita meminta menjadi nabi. Baik, kita lihat kelompok kedua.
as-siddiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang siddiq. Nabi pernah mengatakan, "Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajulu la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan." Artinya, sesungguhnya berlaku benar, jujur, akan mengantarkan seseorang kepada albir, perbuatan-perbuatan yang baik. Dan perbuatan-perbuatan yang baik akan mengantarkan seseorang sampai kepada al-jannah, surga. Dan sungguh, seorang laki-laki yang membiasakan dirinya dengan sidq, dengan kejujuran, kebenaran, Allah akan stempel dia dengan stempel siddiqan, laki-laki yang jujur, laki-laki yang benar. Dari sekian puluh ribu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya satu sahabat yang oleh Nabi langsung diberikan gelar As-Siddiq, laki-laki yang benar. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nama dari masjid ini. Saudaraku rahimakumullah, kenapa Abu Bakar mendapat kehormatan itu? Karena Abu Bakar adalah seorang sahabat yang tidak pernah menunjukkan keraguannya, apalagi keingkarannya kepada apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku rahimakumullah, kita meminta menjadi kalangan as-siddiqin, boleh, silahkan, mubah. Tapi ingat, kita bukan hidup di era di mana kejujuran sedang dijunjung tinggi. Ini adalah era fitnah, Pak. Di era fitnah ini, justru orang yang berdusta, pembohong, seolah-olah mendapatkan tempat yang mulia di tengah masyarakat. Dan ini sudah disebutkan oleh Nabi. Di antara tanda-tanda kiamat, kata Nabi, "Waqtu minal kha'in wa khuwinal amin." Pengkhianat dipercaya diangkat jadi pemimpin. Sebaliknya orang yang amanah disingkirkan, dikhianati. Inilah eranya. Karenanya kita meminta menjadi kalangan siddiqin, silahkan. Cuma jangan terlalu ambisi. Kenapa? Tampaknya sulit, Pak, kita bisa masuk kelompok siddiqin. Sebab ada syaratnya. Dalam surat At-Taubah Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur, yang siddiqin. Bayangkan, bagaimana kita akan jadi siddiqin kalau kita di zaman seperti ini sulit sekali mencari kawan yang siddiq. Sulit sekali. Karenanya saudaraku rahimakumullah, sekali lagi khatib mengingatkan, kita meminta kepada Allah menjadi kalangan siddiqin, silahkan. Tapi jangan terlalu ambisius, karena tampaknya sulit di zaman sekarang ini. Baik, kelompok kedua. Kita meminta kepada Allah menjadi orang yang mati syahid, minas syuhada. Bolehkah? Boleh, silahkan. Mubah. Cuman, khatib ingin mengingatkan kita semua. Tampaknya kita yang hidup di suatu wilayah, yang mana perang tidak sedang berlangsung, untuk mendapatkan mati syahid tidaklah mudah. Sulit. Tetapi Nabi Muhammad SAW memberikan kita kabar gembira. Kata Nabi kita, "Man talaba syahadata bisidqin," barang siapa mencari mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan derajat mati syahid sekalipun dia wafat di atas ranjangnya. Masya Allah. Jadi saudaraku rahimakumullah, mungkin kita dapat mati syahid, cuman jangan bermimpi kita mati di medan peperangan. Karena apa? Tidak ada peperangan sekarang di wilayah kita ini. Namun demikian, ada sebuah cerita nyata di masa lalu, yang dialami seorang sahabat mulia, bahkan seorang khalifah, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab, ketika dia haji, terakhir kalinya, di salah satu tempat yang mustajab di musim haji, dia berdoa kepada Allah. Doanya terdengar oleh tetangganya. Isi doanya adalah, "Allahumma rzuqni syahadata fi ardun nabi." Ya Allah, berikanlah aku mati syahid di bumi nabimu, yakni di kota Madinah. Dalam perjalanan pulang, sahabat yang mendengar doa Umar ini bertanya, "Ya Amirul Mukminin, mohon maaf, aku sempat mendengar salah satu doa engkau. Namun aku heran, bagaimana mungkin engkau meminta mati syahid di kota Madinah, sedangkan kota Madinah sudah tidak terlibat perang lagi? Apakah tidak lebih mungkin engkau mendapatkan mati syahid kalau engkau pergi ke tepi negeri melawan musuh-musuh Allah di Persia, atau di Rum, atau di Yaman?" Kata Umar bin Khattab,
Aku sudah meminta kepada Allah. Terserah Allah untuk mengabulkan atau tidak. Ternyata kita tahu akhir kisah kehidupan Umar bin Khattab. Pada suatu pagi, beliau memimpin salat subuh dalam kegelapan. Tiba-tiba ada penyusup di dalam barisan kaum muslimin dalam salat subuh itu, yaitu seorang budak majusi dari Persia, penyembah berhala api, yang luar biasa dendamnya dengan Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab adalah khalifah umat Islam yang pertama kali mengerahkan pasukan membebaskan wilayah Persia dari kemusyrikan, sehingga tegaklah tauhid. Marah sekali laki-laki ini. Maka diam-diam malam harinya dia asah pisau tajam-tajam, dia taburi racun yang mematikan, lalu dia laksanakan operasi senyapnya itu. Dia tikam berkali-kali tubuh mulia Umar bin Khattab ketika sedang memimpin sholat subuh. Dan kita tahu kisahnya, Umar bin Khattab pun menemui kesyahidannya dengan cara demikian. Dan karenanya ada satu riwayat menerangkan, sebelum menghembuskan nafas terakhir, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat bertanya, siapakah yang menikamku? Begitu diberitahu bahwa yang menikamnya adalah Abu Lu'lu', seorang laki-laki majusi, penyembah berhala api dari Persia, Umar pun mengucapkan tahmid. Alhamdulillah. Dia bersyukur karena yang membunuhnya adalah jelas-jelas orang kafir, sehingga probability dia mati syahidnya lebih besar. Saudaraku rahimakumullah, jadi kembali kami ingatkan, menjadi orang yang mati syahid di wilayah tidak ada peperangan sulit, tetapi bukan mustahil. Silahkan saja kita meminta. Yang jelas, ada seorang sahabat yang seumur hidupnya kerjanya berperang, tapi ternyata menemui kematiannya di atas tempat tidurnya. Dialah sosok yang disebut Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang setiap ikut peperangan bukan menjadi sembarang pasukan, tetapi menjadi jenderal, menjadi panglimanya. Dan beliau terkenal bukan saja ahli berperang, tetapi ahli mengatur strategi peperangan. Sehingga hampir setiap kali jika Khalid bin Walid yang memimpin peperangan, tidak ada cerita kamus kekalahan bagi kaum muslimin. Tetapi dia menemui ajalnya di atas tempat tidur. Dan karenanya ketika dia dimandikan, maka orang-orang yang memandikannya mendapati sekujur tubuhnya tidak kurang dari 80 bekas luka pedang, luka tombak, luka panah. Tetapi dia harus menemui kematiannya di atas tempat tidurnya. Karenanya kutukan Khalid bin Walid sampai hari ini masih berlaku. Sebelum ajalnya dia sempat mengeluarkan statement, "Mana matil jubana. May the eyes of the cowards never sleep," katanya. Semoga mata dari para pengecut tidak bisa tidur dengan nyenyak, katanya. Artinya dia ingin mengatakan, hai para pengecut, orang-orang yang tidak mau berangkat ke medan jihad, peperangan di jalan Allah Ta'ala, ketahuilah, kalian boleh bersembunyi di rumah kalian. Bahkan kalian boleh mendengkur, tidur tenang, tidak perlu berperang. Tapi ingat, kematian bisa datang kapan saja. Saudaraku rahimakumullah, sekali lagi khatib mengingatkan, silahkan kita meminta mati syahid. Siapa tahu kita dapat mati syahid, walaupun derajatnya saja tidak dalam bentuk kita di medan peperangan. Yang ketiga, ini barangkali yang paling besar peluangnya kita dapatkan, yaitu memohon kepada Allah, kita dijadikan kalangan as-salihin, orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang terus-menerus menguatkan hubungan hablum minallahnya dengan berbagai ibadah-ibadah, dan menguatkan hubungannya dengan sesama manusia dengan mengerjakan berbagai amal saleh. Dengan orang tua mereka sangat berbakti, dengan anak-anak mereka sangat menyayangi, dengan tetangga mereka berhubungan baik, dengan kerabat mereka menjalin silaturahim, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah orang-orang yang saleh, orang-orang yang fastabiqul khairat, berlomba dalam mengerjakan kebaikan. Ketahuilah, menjadi orang yang saleh memang sulit di zaman ini. Kenapa? Karena kita membutuhkan suhbatus salihin. Kita membutuhkan pergaulan dengan orang-orang yang saleh. Tetapi hari demi hari tampaknya masyarakat kita semakin terbelah. Ya. Mudah-mudahan ini isyarat dari Allah Ta'ala bahwa orang-orang yang saleh makin hari makin tidak betah bergaul dengan orang-orang yang tidak saleh. Karenanya Allah menjadikan proses seleksi sedang berlangsung sekarang ini. Dan ini Nabi sudah ingatkan. 15 abad yang lalu Nabi sudah ingatkan bahwa di antara ciri-ciri menjelang Dajjal keluar adalah akan munculnya fustatain, dua kemah. Fustatu imanin la nifaqa fihi wa fustatu nifaqin la imana fihi. Di tengah masyarakat ini akan muncul dua kemah. Kemah orang-orang yang beriman tanpa kemunafikan di dalamnya,
dan kemah orang-orang munafik tanpa keimanan di dalamnya. Ini sedang berjalan sekarang. Nah, saudaraku rahimakumullah, tentukanlah pilihan kita. Mau registrasi kemana? Ke kalangan salihin atau kalangan talihin? Bedanya cuma yang satu pakai tiang menjadi ta, yang satu pakai tanpa tiang, sa. Ya, salihin orang-orang yang saleh, talihin orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk. Nah, saudaraku rahimakumullah, kita tidak mungkin menjadi orang yang saleh tanpa kita memiliki sohbatus salihin, persaudaraan, persahabatan, lingkungan main yang orang-orang saleh juga. Karenanya tolong dipastikan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, lingkungannya orang-orang yang saleh. Ketahuilah kalau kesalehan itu sudah melekat dalam diri kita, ada satu kebaikan yang Nabi janjikan di hadapan istri beliau, yaitu Ummu Salamah. Nabi pernah mengatakan, "Idza dhahara al-ma'asi fi ummati, ammahumullahu bi'adzabin min indih." Bila mana kemaksiatan sudah merata di tengah umatku, maka Allah akan datangkan azab yang berlaku umum. Ummu Salamah radhiyallahu anha langsung terkejut dan bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah ada orang-orang saleh di tengah-tengah mereka?" Kata Nabi, orang-orang saleh itu pun akan terkena. Dikejar terus oleh Ummu Salamah. Lalu bagaimana nasib mereka? Kata Nabi, orang-orang saleh itu akan terkena juga dampak dari azab itu. Namun mereka akan diampuni dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi saudaraku rahimakumullah, jadilah minimal orang-orang yang saleh di tengah masyarakat ini, supaya kita tetap menegakkan kebenaran dan al-haq sekalipun tidak populer di kalangan orang-orang sekeliling kita. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah Ta'ala. Mereka inilah sebaik-baiknya teman fid dunya wal akhirah, kalangan as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Nah, yang manapun golongan yang kita harapkan kepada Allah kita masuk ke dalamnya, perlu disadari bahwa mereka semua ini digambarkan sebagai alladzina an'amallahu alaihim, orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuh jalan yang lurus. Dan apa yang menjadi ciri khas dari mereka semua ini? Bukan saja yang 3 kelompok ini dengan nabi-nabi sekalian. Ciri khasnya disebutkan di awal surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul. Itu kuncinya, Pak. Jadi, orang dikatakan di atas siratal mustaqim bila mana orang itu menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai top priority of obedience, ya. Prioritas ketaatan yang paling utama. Kalau ini sudah berada dalam kehidupan kita, Pak, berarti mudah-mudahan kita termasuk di atas siratal mustaqim. Tapi kalau masih ada pihak lain yang lebih kita taati selain daripada Allah dan Rasulnya, kita patut khawatir. Jangan-jangan kita cuma meminta kepada Allah jalan yang lurus, tetapi selama ini kita tidak berada di atas jalan yang lurus. Dan apa maknanya menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai top priority of obedience? Maknanya adalah orang seperti ini tidak akan mendahului, tidak akan menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ini di atas segala-galanya. Dan perlu diingat, dan ini yang paling berat, Pak. Kalau seorang pribadi muslim dikatakan di atas siratul mustaqim, cirinya demikian, maka sebuah masyarakat muslim pun demikian. Bukan masyarakat muslim namanya bila mana mereka punya hal-hal lain selain Al-Quran dan Sunnah di dalam kehidupannya. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Ahzab Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah kalimat atau kata-kata yang sadida. Sadida itu artinya tepat, kata-kata yang akurat. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan perbaiki amal-amal kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, sungguh dia telah meraih kejayaan yang sebenarnya.
Jadi saudaraku rahimakumullah, kalau kita melakukan analisa terhadap kondisi masyarakat kita hari ini, apa sih yang menghalangi kita untuk mendapatkan kenikmatan di atas jalan yang lurus ini? Yang menghalangi kita karena sadar tidak sadar, kita mencampakkan Al-Quran dan Sunnah sebagai top priority of obedience kita. Keutamaan ketaatan kita di atas segala-galanya. Dan semenjak kapan ini terjadi? Ya semenjak umat Islam tidak memiliki rumah lagi. Rumah yang mana? Rumah yang sudah berlangsung ribuan tahun kemarin, Pak. Tetapi kemudian atas takdir Allah, atas izin Allah, rumah ini kemudian runtuh. Pada tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi. Rumah ini adalah rumah yang dapat IMB dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah ini membentang begitu luas tadinya, dari Maroko di barat sampai Maluku di timur. Kemudian karena munculnya pengkhianat di jajaran pimpinan tertinggi kekhalifahan waktu itu bernama Mustafa Kemal, akhirnya berkeping-kepinglah rumah ini. Dan karena kita tadinya tinggal di sebuah rumah yang permanen, Pak, laksana orang-orang di Lombok hari ini. Mereka tadinya tinggal di rumah permanen, tapi karena rumahnya hancur, mau tidak mau mereka mencari tempat bernaung yang seadanya. Nah, itu juga yang terjadi pada kaum muslimin. Yang tadinya tinggal di satu rumah permanen yang mantap begitu, Pak. Tapi karena hancur dia, akhirnya kaum muslimin terpaksa membangun bedeng-bedeng, Pak. Berdirilah bedeng Indonesia, bedeng Mesir, bedeng Turki, semua bedeng-bedeng bermunculan. Dan sudah barang tentu bedeng itu tidak boleh berdiri kecuali dia mengikuti kemauan yang sedang berkuasa hari ini. Siapa yang berkuasa hari ini? Yang berkuasa hari ini adalah apa yang Nabi sudah ramalkan 15 abad yang lalu. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti di akhir zaman akan mengikuti kebiasaan, cara hidup, way of life orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk lubang biawak sekalipun, kalian terus mengikuti mereka. Para sahabat tercengang, bertanya-tanya mereka, "Ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara?" Ya Rasulullah, apakah yang kau maksud itu kaum Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, "Faman? Who else?" Siapa lagi kalau bukan mereka? Saudaraku rahimakumullah, semenjak rumah kita bubar, Pak, akhirnya bermunculanlah bedeng-bedeng yang disusupi dengan pemikiran Yahudi dan Nasrani. Bedeng-bedeng yang tidak lagi menggunakan lentera dari langit, Al-Quran dan Sunnah, tetapi menggunakan lampu-lampu tempel bikinan manusia. Cilakanya sebagian kaum muslimin menyangka lampu tempel ini karena cocok dengan Islam, ya kan? Diberikanlah legalitas, ya kan? Toh dia cocok dengan Islam. Bagian yang sini cocok dengan ayat Qul huwallahu ahad, bagian sini cocok dengan ayat ini. Dicari-cari, Pak, dengan ilmu cocokologi. Padahal hakikatnya dia bukan lentera dari Allah Ta'ala. Dia bukan lentera yang bisa menyinari kita dalam arti sebenarnya dunia dan akhirat. Dia adalah lampu tempel bikinan manusia. Nah, saudaraku rahimakumullah, ini sebabnya Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita bukan saja meminta kepada Allah jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, tapi kita tegaskan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang kau murkai dan bukan jalan orang-orang yang kau sesatkan, ya Allah. Adi bin Hatim radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man humul maghdubi alaihim ya Rasulullah?" Siapakah yang dimurkai Allah Ta'ala itu, ya Rasulullah? Wa man humud dallun, dan siapa itu yang tersesat, ya Rasulullah? Nabi menjawab, al-maghdubi alaihim humul yahud wad dallun humun nasara. Yang dimurkai Allah adalah kaum Yahudi, yang tersesat adalah kaum Nasrani. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, jika kita ingin diterima oleh Allah Ta'ala, bukan saja sebagai pribadi-pribadi yang di atas siratal mustaqim, tetapi juga masyarakat yang di atas siratal mustaqim, marilah kita bertekad untuk hanya dan hanya menjadikan Al-Quran dan Sunnah above all, di atas segala-galanya. Ya. Karenanya, sebagai penutup, khatib membacakan rangkaian ayat yang sangat mengharukan, sangat menyakitkan kalau kita kunyah-kunyah maknanya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 66 hingga 68, Allah menggambarkan nasib penghuni neraka. Kata Allah, "Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula." Pada hari ketika muka penghuni neraka dibolak-balik di api neraka, mereka akan berkata, "Aduhai,
Alangkah baiknya seandainya dahulu kami di dunia mentaati Allah dan mentaati Rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Mereka berkata lagi, ya Rabb kami, sungguh di dunia dulu kami mentaati para pemimpin, para pembesar kami, ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Rabbana atihim di'faini minal adzabi wal'anhum la'nan kabira. Mereka hanya bisa berkata, ya Rabb kami, timpakan pada mereka mantan pemimpin, mantan pembesar kami, azab 2 kali lipat dari yang kami terima, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Jadi saudaraku rahimakumullah, apa pelajarannya? Pelajarannya, kalau ingin masuk neraka, sederhana. Jangan taati Allah, jangan taati Rasul. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, kenapa ada orang-orang yang tidak mau taat pada Allah dan taat pada Rasul? Karena mereka menyangka ketaatan pada pemimpin dan pembesar itu sifatnya pasrah bongkoan. Padahal tidak demikian. Ada syaratnya. Kita hanya mau mentaati siapapun yang memimpin kita bila mana dia punya komitmen untuk mengatakan kita harus di atas siratal mustaqim. Yang berarti apa? Al-Quran was sunnah above all. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma adhillash syirka wal musyrikin, Allahumma ansuril muslimin al madhlumin al mustad'afina fi kulli makanin wa fi kulli zamanin. Allahumma ansur ikhwanana al madhlumin fi Palestin wa fi Syam wa fi Rohingya wa fi Uyghur wa fi Lombok wa fi kulli makanin wa fi kulli zamanin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al mu'minin al mukhlasin al muwahhidin al mujahidin fi sabilillah fi kulli makanin wa fi kulli زمان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.